Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qama bihi, jikalau terdapat pada sesuatu ai bisyai'i ma ai wasfun lahu, yang ialah bagi ma ismun, adapun isim, wajibal istiqaqu, maka wajib adanya istiqaq. Wajib yakni sabatal istiqaq lugatan secara bahasa, minta jika ismi dari isim itu, liman bagi orang, koma yang terdapat bihi pada eman, al wasfu apa wasf. Kalau ada orang padanya terdapat suatu sifat, yang sifat itu punya isim, maka berlaku istiqaq daripada isim itu untuk orang yang punya sifat. Kastiqaqil alimi minal ilmi liman qama bihi ma'nahu, seperti dimustakkannya kata alim, dimustakkan dari ilmu, liman bagi orang, koma yang terdapat bihi pada aman ma'nahu, apa maknanya ilmu. Kalau ada seseorang koma bihi makna ilmu, ya kan, ilmu itu kan sifat, ya kan, sedangkan ilmu itu punya isim, ya, punya isim. Ilmu kan punya isim, maka berlaku istiqaq bagi orang yang punya sifat ilmu itu, sehingga mangqama bihil ilmu dikatakan alimun. Mangqama bihil al ilmu yuqulu lahu alimun, mangqamat bihi al qudratu yuqulu lahu qadirun. Akan tetapi tidak semua sifat punya isim, ya kan? Ini yang dibicarakan kalau sifat yang punya isim. Kalau ada orang punya sifat, sifat itu punya isim, maka berlaku istiqaq untuk orang itu dari lafalnya isim itu. Seperti ilmun punya isim, maka lahir al-alimu. Au qama bi syai'i ma laisa lahu ismun, atau terdapat pada sesuatu ma apa sesuatu, maknanya pada ben sesuatu dia, ya. Laisa yang tidak ada, lahu bagi emma ismun isim. Kalau ada sesuatu padanya terdapat suatu sifat akan tetapi tidak punya isim. Contohnya sifat yang tidak punya isim seperti apa? Ka'anwa'ir rawaihi, seperti berbagai macamnya bau. Bau kan macam-macam, ya. Bau na ini. Fa innaha, sesungguhnya anwa'ur rawaih lam tudha laha asma'un, tidak dibuat untuknya apa nama-nama. Alaja bau, kita cari namanya kan sulit. Kalau bau seperti ini apa namanya? Istiwanaan anha bitakjidi, karena menyukupkan, tidak butuh kepada asma, cukup dengan diberi qayyid saja. Contohnya karo ihati kaza, baunya anu. Wakadzalika anwa'ul alami, demikian pula berbagai macamnya penyakit. Kalau bahasa Madura banyak macamnya penyakit, mulut cetak, palengan. Kalau pada sesuatu ada sifat, tapi sifat itu tidak punya isim, lam yajib ayat istiqaqu. Kok tak wajib, maksudnya ya lam yajuz, ya kan. Al istiqaqu listihadatihi, kayak karena kemustahilannya istiqaq. Ada sifat yang tidak punya isim, sifat yang tidak punya isim seperti macam-macamnya penyakit dan bau.
Ya tidak mungkin dimustaqkan suatu isim fa'il, isim maf'ul untuknya misalnya. Wa adalah an nafil jawazi, dan beralih siapa musannif daripada menafikan jawaz. Seharusnya musannif bukan bilang lam yajib tapi lam yajuz, ya kan? Kenapa kok ngadai dari lam yajuz menjadi lam yajib? Dan berpindah siapa musannif dari mengatakan lam yajuz, ya kan? Daripada menafikan jawaz. Al-murad yang memang dimaksudkan, maksudnya itu lam yajuz, ya kan? Kenapa beralih daripada lam yajuz yang memang itu maksudnya, beralih ila nafil wujubi kepada menafikan wujub, beralih dari mengatakan lam yajuz kepada lam yajib, ya? As-sadiqi bihi, yang bertepatan apa nafil wujub bihi dengan nafil jawaz. Sebenarnya nafil wujub ini juga di dalamnya ada nafil jawaz. Riayatan lil muqabalati, demi untuk memperhatikan muqabalah. Karena di atas wajibah, di sini lam yajib, ya kan? Di atas kan wajibah istiqaq, maka muqabalahnya lam yajib. Meskipun yang dimaksud lam yajuz, ya. Wal jumhur minal ulama'i, adapun jumhur ulama adalah ala istirati baqa'i ma'nal mustaqimin fil mahalli fi kaunil mustaqil mutlaqi alaihi haqiqatan in amkana baqa'u dzalikal ma'na kal qiyam. Adapun kebanyakan ulama adalah atas disyaratkannya tetapnya maknanya mustaqmin, harus ditanam di dalam pikiran apa beda maknanya mustaq dan mustaqminhu. Mustaqminhu katakanlah masdar, ya kan? Sesuatu yang daripadanya lahir apa mustaq. Disyaratkannya tetapnya maknanya mustaq minhu fil mahalli, di dalam tempat, di dalam objek. Fi kaunil mustaqi, di dalam adanya mustaq. Al mutlaqi alaihi, yang diberikan alaihi atas makna. Hakikatan adalah hakikat jadi khobarnya kauni. In amkana, jikalau mungkin, baka udharikan makna apa tetapnya makna itu kal qiyami, seperti qiyam. Artinya agar supaya mustaq itu berstatus sebagai hakikat, maka disyaratkan maknanya mustaq minhu itu tetap berada pada objek itu. In amkan. Qaimun orang yang berdiri. Qaimun ini kan mustaq dari qiyam, ya. Mustaq dari qiyam. Agar supaya kata-kata qaimun itu berstatus sebagai hakikat, ya. Maka disyaratkan maknanya qiyam itu tetap ada pada qaim, ya kan? Qaim. Artinya kalau orang itu sudah tak berdiri, kan tak bisa dikatakan qaim, ya kan? Kalau dikatakan qaim itu bukan hakikat itu. Hakikat. Agar supaya qaimun yang mustaq dari qiyam itu berkategori hakikat, maka syaratnya adalah maknanya qiyam tetap ada pada qaim, ya kan? Kalau memang itu mungkin. Kalau maknanya qiyam sudah lengser, karena orang yang dikatakan qaim sudah duduk, kemudian dikatakan qaim, maka tidak lagi kategori hakikat qaim itu. In amkana baqa'u dzalikal makna kal qiyam.
Ya kan bisa tetap maknanya. Wa illa jikalau illam yumkin baqa'u dzalikal makna fa akhiru juz'in atau fa akhiru juz'in, maka disyaratkan baqa'u akhiri juz'in, ya kalau dibaca akhir. Disyaratkan tetapnya juz yang terakhir. Artinya wa illam yumkin baqa'uhu, jikalau tak mungkin apa tetapnya makna mustaq. Katakan lumi seperti bicara. Bicara yang tadi kan enak lah ya. Katakan lumi di annahu, karena sesungguhnya takallum bi aswatin adalah menggunakan suara tangkodi syai'an fasai'an, yang berakhir sedikit demi sedikit. Fan mustaratu, maka adapun yang disyaratkan baqa'u akhiru juz'in minhu, ada tetapnya juz yang terakhir minhu daripada makna. Fa innam yabqal makna, jikalau sudah tidak tetap apa makna, au juz'uhul akhiru atau juznya makna yang akhir tidak lagi ada fil mahalli di dalam objek, yakunul mustaqu, maka ada apa mustaq, al-mutlaqu alaihi, yang digunakan diberikan atas mahal, majazan adalah majaz. Artinya kalau sudah tadi orang berdiri sekarang sudah duduk dikatakan qaim, itu majaz berarti. Kal mutlaqi qabla wujudil makna, sama seperti yang diucapkan sebelum adanya makna. Nahu innaka mayyitun, kamu mati, padahal belum mati kan. Ini maknanya mustaq minhu kan belum ada ini kan. Sebaliknya kalau ada orang orang mati dikatakan hidup, ya dikatakan hayyun, majaz juga ya kan. Wakilah la yustaratu, tapi ada yang berpendapat tidak disyaratkan baqa'u ma dzukira, apa tetapnya hal tersebut. Yang dimaksud ma dzukira makna mustaqim minhu atau akhiru juz'in min ma'nahu. Fayakunu al-mustaqu al-mutlaqu ba'dan qidaihi, maka ada apa mustaq yang digunakan setelah berakhirnya madzukir, hakikatan adalah hakikat. Alasannya istishabun lil itlaq, istishabu magane. Wasalihuha ay al-aqwal, adapun salihul aqwal, pendapat yang ketiga, al-waqtu anil istirahi wa adalihi, adalah tawakuf daripada disyaratkannya itu dan tidak disyaratkannya itu. Tidak mau mengatakan disyarat dan tidak mau mengatakan dari disyarat. Ditaharuki dari lainnya karena taharuknya kedua darinya istirahat wa adami istirahat. Wa innama abbara bil batari alladhi huwa istimrarul wujudi duna wujudi al-kafi fil istirahi, yata'attara hikayatu muqam. Wa innama abbara, dan hanya saya menggunakan ibarat siapa muqam dengan botol yang mana bokor itu artinya istimrarul wujud. Apa bedanya bokor dan wujud? Bokor adalah istimrarul wujud. Kenapa Musannif kok menggunakan ungkapan bokor yang maknanya adalah istimrarul wujud, kok tidak menggunakan istilah wujud yang sesungguhnya cukup di dalam pensyaratan al-kafi istirahat. Saya Musannif mengatakan jumhur ala istirahat wujud di makna mustaqim, bisa sesungguhnya. Menurut
jumhur adalah ditawarkannya adanya makna yang mustaqil. Kenapa pakai bakok? Alasannya dikatakan Yahudi kaya mukobi agar supaya bisa mungkin bagi musafir mengungkapkan kebalikannya al-qaulul ma'qul. Kalau mengungkapkan kebalikannya kan berarti berkumpul alat sirat di bawah lima dan mustaqil. Wakila dari syarat di bawah kebalikan dari itu. Kalau menggunakan wujud al-jumhur alat sirat timbul lima dan mustaqil. Kebalikannya dari syarat wujud ini yang tadi lagi. Kalau untuk yang jumhur pakai wujud bisa, pakai suatu bisa. Tapi untuk mengungkapkan pendapat sebaliknya tak bisa menggunakan wujud. Ada yang mengatakan tidak disyaratkan apa adanya. Padahal harus ya. Yang tidak disyaratkan pokoknya. Ini saja jadi masalah. Wa innama tubira fil kismisani akhir itu dan hanya sangat diperhitungkan di dalam bagian yang kedua. Bagian yang kedua yang hilang mungkin itu hilang mungkin bahwa itu kan kismisani. Kenapa untuk bagian yang kedua yakni ketika makna itu tidak mungkin bertahan? Diperhatikan akhir disrin apa yang terakhir. Alasannya kita mengambil makna ini karena sempurnanya makna ini dengan akhir disrin. Ofitadi di bawah dikatakan pun ialah di dalam menggunakan ibarat di dalam hadis mustahil menggunakan ibarat bawah. Katamu pun ada dulu semacam toleransi. Sesungguhnya tidak apa menggunakan ibarat dokor untuk hadis musani yang mungkin dokor. Wa ma hakamu al-amidi min adami sirotiki duanal awal dibantu. Adapun sesuatu yang mengemukakan kepada emas siapa al-amin, yakni tidak adanya persyaratan di dalam hadis mustahil, tidak hadismul awal. Bahkan adapun suatu pembahasan dari karabu yang menyebutkan siapa ar-rawi itu kepada pembahasan fil mahsuri di dalam kitab mahsur. Al-Amidi mengemukakan pendapat bahwa untuk hadis mustahil tidak ada persyaratan. Kalau hadis awal memang tidak ada persyaratan joko itu. Terdapat pembahasan tentang apa yang dikemukakan oleh Al-Amidi itu. Pembahasan itu dijelaskan oleh Imam Al-Razi di dalam kitab Al-Mahsur. Wadafahu dan menepis menolak Al-Razi kepada mahakahu Al-Amidi. Jikalau dengan argumentasi apa? Dianahu lam yakun bihi adun, dengan bahwa sesungguhnya mahakahu adalah tidak pernah berpendapat dengan siapa seseorang. Tidak pernah ada seseorang yang punya pendapat seperti yang dikemukakan Al-Amidi. Fadilahika oleh karena itu taraka al-musannifu meninggalkan siapa musannif ila faqil hadis akan kirafnya ilmu hadis
Kalau dan menyebutkan siapa musannif Wadalahu sebagai gantinya maka buat nanti menyebutkan al-waqfah kepada waktu. Jadi si musannif hanya mengungkapkan 3 hal. Yang pertama adalah istirahat, yang kedua ada istirahat, yang ketiga ada waktu. Dan tidak mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Al-Habsyi sebagai gantinya dia hanya menyebut al-waktu.